Asal muasalnya panel itu memang kita fokus di sisi konten untuk display, public display ataupun untuk private display. Nah, intinya lebih banyak memang untuk advertising. Previous customer banyak kan main di advertising. Nah, setelah itu banyak hal berkembang. Kenapa kita fokus di sini adalah karena memang untuk advertising, untuk konten itu paling menarik kalau itu merupakan digital, merupakan sesuatu yang bisa interaktif, sesuatu yang kalau dilihat itu enak dilihat gitu. Kalau cuma tulisan, cuma gambar yang monoton itu kurang menarik juga. Nah, setelah itu, setelah kita banyak di customer ini, kita melihat apa sih yang kita dapetin dari feedbacknya. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang keluar dari sisi customer kita. Mereka banyak kan tanya gini, salah satu yang paling sering, konten saya itu banyak yang ngelihat nggak sih? Siapa aja yang ngelihat sih? Sama dengan kalau Bapak pasang di website atau apa, mereka mau lihat juga kan trafficnya. Efektif nggak sih saya pasang ini dengan harga seperti ini, ataupun di investasi sebanyak display, ribuan display ataupun ratusan display, dia mau tahu efektifnessnya dari masing-masing konten itu. Kemudian dari semua media yang dia pasang, dia juga mau tahu dari sisi siapa sih yang ngelihat, media mana yang paling menarik, media mana yang paling nggak menarik, titik mana yang banyak, titik mana yang nggak banyak. Nah, kemudian mereka mikir, untuk itu dari data-data itu bisa nggak kita improve campaign-nya itu. Nah, dari pertanyaan itulah kita improve panel itu untuk memasukkan yang kita sebut AI-nya ya. Gimana sih display itu, gimana konten itu kita bisa kasih feedback, kita kasih benar-benar laporan yang sesuai dengan kondisi lingkungannya, benar-benar real. Kalau sekarang misalkan ada pertanyaan, siapa sih yang ngelihat konten saya berapa banyak, itu susah sekali kita jawab. Nah, makanya masuklah kita saya sebut ya, Panelo Smart Sign Ad itu the next generation untuk advertising platform. Nah, seperti apa sih secara arsitektur? Saya geser dikit, hilang ya. Nah, secara arsitektur itu kita memang memasukkan AI ke dalam CMS kita, ke dalam sistem advertisingnya kita. Jadi di situ kita punya audience sensor. Yang pertama kita pakai adalah kamera, karena itu paling mudah. Tapi sebenarnya kita sudah buka platform kita untuk many kind of sensor, jadi tidak hanya di kamera. Nah, contoh untuk di kamera itu dia akan melihat siapapun yang pass through the content, display-nya, kemudian siapa yang ngelihat, berapa lama dia ngelihat, di konten mana dia ngelihat, di media mana yang dia paling lama, jenis kelamin, jaraknya, dari situ kita dapat datanya. Nah, dari data itu kita juga masukin, kita sebut reaktif. Contohnya apa? Kita sebutnya adalah konten-konten tertentu kita bisa pasangin dengan target audience. Misalkan saya mau tahu nih kalau ada cewek-cewek milenial 20 tahun sampai 30 tahun datang 3 orang, dia ngelihat lebih dari 2 detik, konten apa yang harus keluar. Nah, kita bisa bikin programmatic seperti itu. Nah, disitulah kita bisa improve dari sisi kontennya. Jadi kontennya nggak monoton, kayak playlist muter-muter sampai bosen, tapi kita bisa bikin benar-benar interaktif sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah, disitulah Panelo masuk. Nah, karena kita based on the cloud, kita bisa di deploy di mana aja, jadi beberapa customer kita bahkan tidak hanya di Indonesia, kita sudah ada customer di beberapa region yang lain, Singapura, Australia, ada di Malaysia juga, lebih dari 5.000 display sudah memakai sistem kita. Nah, secara general ya, dari kita bisa ada content management untuk schedule konten yang akan keluar, programmatic konten untuk melihat rule-nya, misalkan ada demografi yang kita lihat, target audience yang kita mau cari, dari situ kita bisa liatin konten yang memang kita sudah siapkan. Kemudian kita juga ada analytics-nya, dari situ improvement banyak sekali di sisi campaign. Di sisi campaign manager, dia senang sekali, kalau saya invest 100 display di area ini, ternyata yang nonton dikit, ngapain dia bisa pindahin display itu ke tempat lain, ataupun dia pindahin investasi ke tempat yang lainnya juga, sehingga dia bisa mendapatkan target audience yang dia mau sesuai dengan harapannya. Nah, itu dari data itu banyak membantu dari sisi customer kita, dan dia bisa juga ngelihat secara real. Reportnya juga bisa dikasih ke pemasang iklan, contohnya misalkan dia mau tahu iklan saya itu yang masang berapa, dia bisa kasih reportnya secara real, bukan cuma saya kasih sampling, ada orang yang klik-klik nyatetin dan lain-lain. Dari situ juga ada hal yang kedua yang kita improve juga adalah gimana sih solusi kita itu mudah dipakai oleh siapa aja. Jadi nggak perlu misalkan pengalaman kita nih mau masang sesuatu ternyata
wah kita harus install, harus remote dan lain-lain. Nah dari situ kita mikirin gimana caranya membuat mudah, sehingga kita bikinlah suatu sistem memudahkan orang tinggal beli di sistem kita, kemudian dapat license, dia otomatis activate. Jadi semudah kita misalkan memasang aplikasi-aplikasi umum ada di customer lah, ataupun semudah kita membeli TV, smart TV, kemudian dari situ kita pasang di rumah, connect internet dan semuanya bisa jalan sesuai yang kita mau. Disitulah Panelo kita buat. Jadi bahkan sampai semua lesson, semuanya otomatis, tidak perlu ada manual instalasi untuk misalnya kita harus remote. Dengan begini support kita juga jadi mudah, lebih cepat, dan kita bisa cover hampir seluruh area yang kita bisa jangkau. Terutama yang penting dia ada koneksi internetnya. Nah ini adalah beberapa contoh dari audio instrument ini, kita bisa lihat nih gendernya apa, umurnya, emosinya, kemudian jarak ke kamera, head direction-nya dia lagi lihat ke arah mana, ke arah kamera kah, ke arah yang lain, dan dari situ kita bisa dapat datanya juga. Juga kita punya namanya person ID, ini untuk melihat kalau orang yang sama lewat lagi kita bisa hitung, ini orang yang sama atau bukan. Nah ini saya langsung lanjutin. Contoh khusus kontennya adalah kita sebut reactive digital sign ads yang tadi saya sebut. Ketika ada orang tertentu yang kita targetin, dia akan berubah. Nah itu yang cukup membantu dari sisi customer untuk dapetin advertising yang cocok dengan target marketingnya dia. Kedua, kita juga integrasi dengan aplikasi lain, misalkan dengan apps, dengan yang lain. Misalkan dia datang, Bluetooth-nya nyala, kemudian dia juga bisa melihat, oh ini ada orang pakai aplikasi ini, kita bisa ubah kontennya sesuai dengan yang mereka mau. Oke, demikian dari ini ada beberapa contoh customer kita baik dalam dan luar negeri. Terima kasih untuk pertanyaannya.